Woi, 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 woi. Rusuh. Bayar 600 ribuan buat diajak jalan seharian, dikasih makan sama diajak ke air terjun, kira-kira worth it nggak ya? Hai hai hai, jumpa lagi bersama gue Akbar di Jelajah Alam Indonesia. Perjalanan kali ini kita akan ke Lembah Purba dan pada trip ini gue ikut open trip pakai aplikasi Explorer. Nah, sampai di kawasan Lembah Purba kita langsung ke checkpoint untuk dapetin gelang dan juga pasang pengaman di badan. Beres pasang semua safety, kita briefing dulu sejenak. Kemana kita ke sana itu akan menempuh jarak sekitar 6 km kurang lebihnya dengan rute yang mungkin sedikit ada yang nanjak, ada juga yang datar. Dan ke sana itu kita akan melintasi 7 jembatan. Nah, di sana itu nanti kita akan dikasih tahu untuk cara pemasangan, kenapa kita harus pakai safety. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing, berdoa di Melayu. Dan trekking pun resmi dimulai. Sebagai permulaan, medan trekking diawali dengan tanjakan, dan ini udah cocok banget nih untuk pemanasan betis dan juga paha. Setelah kurang lebih 10 menit berjalan, kita sampai juga di checkpoint khusus untuk yang melewati jalur hijau. Ini udah warung lagi, baru jalan. Ini yang kalau jalur hijau turunnya di sini, Kak. Oh. Jalur hijau adalah pengunjung yang tidak menggunakan guide dari luar kayak gue gini, tapi langsung datang dan koordinasi dengan guide lokal. Nah, kalau grup gue itu disebutnya jalur ekspedisi. Kita mulai di jembatan pertama, antri dulu untuk verifikasi peserta dari gelang, dan jembatan ini merupakan jembatan yang paling besar jalannya dibandingkan yang lain. Masih. Dalam paket gue ini harga 600 ribuan itu udah termasuk wahana keranjang sultan. Bedanya sultan sama langit apa? Sultan di bawah yang gratis. Oh, nah kalau yang barusan kita lihat tadi itu namanya keranjang langit. Dan untuk keranjang langit ini kita mesti bayar lagi kalau mau naik wahananya. Walaupun jembatannya besar, permukaannya masih bisa goyang. Apalagi kalau ada yang sengaja bikin goyang atau yang melintas di situ langkahnya nggak lurus. Ada yang ngegoyangin. Iya, kita tinggal gini. Oh, kiri. Guys, kita lagi ngantri untuk jembatan setapak lah ya. Ini karena tuh lihat, cuman setapak kayak gitu tuh. Ngeri banget gak sih? Ya. Kayaknya nggak bisa pegang sambil pegang handphone. Bagusnya serem banget. Niatnya nggak pengen goyang, tapi ini disuruh goyang. Ini sekali ngegoyang semua goyang. Udah, nanti otomatis kekunci. Untuk jembatan yang kecil, area pijakannya seperti jembatan kali ini, yang kira-kira lebarnya 30 cm-an, itu dilengkapin sama tali pengaman di samping. Woi, 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 woi. Rusuh. Oke, agak tricky memang melepas si safety ini. Ada yang diputar, lalu ditekan. Ada yang kayak ulir. Oke, itulah tadi jembatan Tarzan. Ini jembatan ketiga, nggak tahu namanya jembatan apa. Yang tadi itu bukan jembatan Tarzan ternyata. Belum bernama juga. Tapi ini lebih seru karena ada sungai di bawahnya dan kita bisa lihat bahwa airnya jernih. Kalau trekking itu tanpa foto-foto, ibarat bikin sup tanpa penyedap rasa. Rasanya hambar. Nah, jadilah kita foto-foto dulu dan semoga hasilnya bagus ya. Karena gue nggak tahu nih tim leader kita ini bisa moto apa enggak. Dan kalaupun bisa, karakter fotonya kayak gimana.
Basically gue nggak suka sih di foto pakai lensa yang 0,5, itu jadi ke stretch banget dan kelihatannya nggak natural. Jadi better pakai yang lensa biasa aja, lensa yang 1 ya. Udah mulai teduh ini karena banyak pepohonan, dan di bawah kita ada sungai. Tuh, sungai. Tadi itu ada tulisan kita udah sampai nomor berapa, 10, 12. Ternyata rute kita itu sampai kurang lebih 33 deh kalau nggak salah tadi. Guys, kita lagi ngantri turun karena jalannya setapak dan licin. Jadi kita ngantri dulu, karena itu kan ada batasnya tuh. Ada batasnya. Jadi harus dilepas lagi cantolannya. Jadi better pegangan aja ke si tali ini, si tembaganya. Oke, segitu aja guys. Nyebrangnya tadi. Tuh. Agak ngeri ya. Harus fokus. Oke, ini katanya jembatan nggak dihitung. Tuh. Well, kita antri buat jembatan lagi. Tuh. Oke, ini baru namanya jembatan Tarzan. Kenapa? Lebih serem dari yang tadi. Karena dia cuma kayu doang. Dan harus 1 orang. Oke, bentar lagi tiba giliran kita. Posisi satu-satu tuh, lihat. Ya. Oke, kita sangkutin ininya di atas sini. Oke, kita sangkutin ini di atas. Udah boleh? Udah boleh. Guys, serem banget, mampus. Atasnya seret ya. Iya. Mesti amat dipegangin. Yang udah sebelah sana tuh udah tinggal nonton doang nih, kelihatan jelas mukanya kayak apa. Senyum-senyum tapi dak-dikduk. Ini jembatan, tapi nggak dihitung. Nah, tadi kan sempat bilang tuh ada nomor-nomor di jalur trekking. Nomor itu dipasang setiap meter, dan nomor-nomor itu tuh sebagai penanda aja. Misalkan, amit-amit nih kalau nyasar atau ada kejadian yang darurat. Nah, kalau ditanyain nyasarnya di nomor berapa, itu bisa kita info dan pencarian gampang dilakukan. Ya, jatuh apanya tuh? Orang lagi ngerekam, dia gubrak-gubrak. Nggak siap. Udah kilometer keempat dari 6 kilo total perjalanan pergi. Nanti pulangnya juga 6 kilo sih. So far untuk rute trekkingnya ini lumayan beginner friendly. Jadi buat yang baru, buat yang udah berumur, ini cukup menyenangkan gitu. Dan ini ada air terjun tuh, lihat di atas. Luar biasa ya, kita cari spot yang bagus untuk taking konten video dan juga foto. Kita coba ambil dari sini. Akhirnya nyampe juga di Lembah Purba. Oh, pakai jas hujan dulu ya. Dan air terjun yang sedang kita lihat ini adalah Curug Kembar. So enjoy everyone.
Jadi habis air terjun kita udah nomor 27, habis itu ke jembatan ya. Ya. Terakhir namanya jembatan apa? Jembatan gak ada namanya. Tapi itu elevasinya tinggi banget. Oh, lebih tinggi dari yang pertama tadi. Iya, karena dia nanjak sih kak. Nanjak. Oh, bawahnya kayu. Oh, sama sangkutin si ini juga tadi. Oh enggak. Oh, karena naik. Iya. Nggak apa-apa deh, mending naik deh daripada turun. Bener, nyebelin kalau turun soalnya. Ngeremnya terus belum keplesetnya. Yuk, semangat, semangat, pelan-pelan aja di sini. Oke guys, jembatan sebelum terakhir. Ini tingkat elevasi lumayan tinggi. Tuh lihat, kalian bisa lihat. Nanjak. Tapi ini nggak banyak goyang. Dan nggak pakai cantol-cantol kayak tadi juga. Karena tingkat goyangnya nggak separah tadi. Nggak perlu buru-buru. Makin buru-buru makin capek. Ambillah. Wih, bagus. Oke, kita ambil dulu bentar ya videonya. Pakai wide. Luar biasa ini nanjaknya. Napasnya pelan, panjang. Kita cepetin aja ya videonya, mau dilambatin juga percuma, kalian nggak pada capek juga kan karena cuma nonton. Berapa? 147. Nih air terjun Keranjang Sultan. Sekarang kita lagi antri naik Keranjang Sultan. Wahananya nggak terlalu lama, durasinya kira-kira sekitar 1 menit 20 detik. Tapi kesininya PR banget, karena jalanan bertangga-tangga, naik dan turun, sampai berasa nggak nyampe-nyampe. Dan effort yang tadi dikeluarin tuh kayaknya nggak sepadan banget dengan Keranjang Sultan yang durasinya tadi cuma semenit lebih gitu. Nggak nyampe 2 menit malah. Tempat duduk Kerajaan Sultan ini berkapasitas 5 orang dengan formasi 3 orang duduk sendiri dan 2 orang itu kursinya jadi 1. Nah, karena dari grup kita itu yang ngantri cuma berempat, jadinya 1 orang ya 1 bangku. Selama naik wahana Kerajaan Sultan, kita disuguhin pemandangan hutan dan sungai. Di bawah nih ada yang sedang nyusurin sungai pakai perahu karet. Kemungkinan sih ya ini wahananya juga berbayar kalau yang di bawah. Nah, Kerajaan Sultan ini hanya melayani rute searah aja. Jadi kita nggak bisa balik lagi ke tempat tadi kita naik keranjangnya. Oke, habis dari Keranjang Sultan kita mau ke Jembatan Merah. Setelah itu balik ke base camp dan kita makan yang proper, jadi bukan jajan-jajan lagi. Kata guide sih tadi ada nasi ayam. Selesai dari Keranjang Sultan, kita lanjut ke Jembatan Merah. Kalau kalian udah capek banget, bisa kok pakai jasa Gojek dari Keranjang Sultan ke checkpoint yang tadi kita pertama, yang kita pasang safety itu. Dan kira-kira ongkosnya sebesar 50.000. Itu kalau kalian rela keluarin duit segitu ya. Tapi kalau gue pribadi sih ya mending jalan aja, nikmatin alam sekalian bakar kalori juga. Ternyata setelah Jembatan Merah tadi, kirain udah selesai tangga-tangga, kita ada tanjakan lagi. Katanya ini terakhir, but we'll see ya.
Bener-bener menggoda emosi banget ya ini. Naik berbatu dan udah agak sedikit gerimis ini, luar biasa banget. Tadi habis nyemil tuh badan berasa berat jadinya, walau cuman makan bakso doang, tapi nggak nyemil. Pasti lapar banget dan takut masuk angin juga sih, karena kita udah lewat dari jam makan siang. Posisi sekarang jam 5:06 gitu. Sampai di checkpoint kita langsung makan yang proper dan kembali ke mobil untuk diantar ke Jakarta. Oh iya, perjalanan pulang dari Sukabumi ke Jakarta itu butuh waktu yang lebih lama daripada kita berangkatnya. Kurang lebih waktu yang dihabisin itu sekitar 4,5 sampai dengan 5 jam perjalanan karena ada macet di pasar daerah Cibadak. Yang mau trekking ke Lembah Purba, kuatkanlah mental kalian saat kembali ke Jakarta. Siapin bekal yang banyak selama perjalanan dan kalau bisa sebelum pulang kalian makan berat dulu belum macet-macet di jalan. Oke deh, segitu dulu perjalanan kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan lainnya. Have a good weekend everyone.